Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita akan mulai penjelasan materi yang berikutnya. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Itu sekarang kita masuk ke latinisasi, pasting, dan retrogradasi. Jadi, indikator pembelajarannya kita harus tahu proses gelatinisasi itu apa, perubahan yang terjadi di patinya seperti apa, konsep pembentukan pasta pati dan retrogradasinya, serta profil gelatinisasi patinya. Oke. Sebenarnya kalau kalian sudah dapat satpros ataupun juga masih ingat yang ada di kimia dasar, kita ulang saja. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Jadi gelatinisasi pati adalah swelling, pembekakan dan disorganisasi atau rusaknya granula pati yang ada di dalam air yang dipanaskan. Jadi, ingat syaratnya terjadinya gelatinisasi, ini apa saja? Syaratnya terjadinya gelatinisasi adalah, mohon maaf, sepertinya saya ada sedikit kesalahan. Kita ulang dulu ya, oke. Jadi syarat untuk terjadinya gelatinisasi pati adalah dia harus punya yang jelas, pasti harus ada yang namanya patinya. Selain ada pati, juga harus ada yang namanya panas. Selain itu juga harus ada air. Oke, kalau hanya pati dengan panas, kayak mensangrai, gak ada proses pembentukan pasta. Kalaupun hanya pati dengan air, juga tidak akan menghasilkan pasta kental. Hanya seluri saja tadi, atau ya tadi kayak suspensi. Nah, kalau panas sama air jelas tidak terjadi gelatinisasi. Jadi, ini ketika suspensi pati dipanaskan, granulanya itu akan mengikat air, kemudian mengembang, dan di swell in size irreversibility, mengembang sampai akhirnya dia ini di mana reaksinya adalah irreversibly, artinya tidak dapat balik. Ya wes, kalau sudah mengembang nggak bisa lagi mengkerut lagi. Nah, kalau ini adalah proses gelatinisasi. Jadi gelatinisasi itu pengembangan dan rusaknya atau disorganisasinya granula pati akibat adanya panas di dalam air. Nah, kalau kita tahu apakah sudah terjadi nih kerusakan di dalam granula patinya tadi akibat panas, kita bisa mengukur ini. Pertama, mengukur swelling granulanya, itu salah satunya makanya kita perlu foto tadi mikroskop. Oh, ternyata yang awalnya patinya beras kan cuma kecil gini ya. Ternyata kok waktu ini diamati di bawah mikroskop udah segini. Oh, berarti ini sudah terjadi swelling, berarti sudah tergelatinisasi. Atau viskositasnya kita cek. Oh, kalau larutan air dan patinya kekentalannya cuma 1 Pascal, jadi 1000 Pascal, oh berarti dia sudah tergelatinisasi. Translusensi, ini kemampuan pati untuk meneruskan cahaya. Jadi ketika bentuk selari tadi, bentuk kayak suspensi tadi kan, cahaya masih bisa diteruskan ya, tapi kalau kayak bubur, no, cahayanya nggak bisa lewat. Kalau solubility nih, yang kelarutannya. Kalau dia masih belum tergelatinisasi, kan kelarutannya sedikit ya. Kalau sudah tergelatinisasi, dia udah larut sempurna, solubility-nya udah tinggi. Oke, jadi nih, starch gelatinization is the collapse of molecular order within the starch granule manifested in irreversible change in properties. Jadi, mengembangnya dan rusaknya granula pati akibat pemanasan di dalam air, di mana sifatnya ini adalah irreversible dan menyebabkan beberapa perubahan pati, yaitu berupa granula swelling, kemudian native crystalline melting, hilangnya struktur kristalin dan juga struktur biofrequency-nya, kelarutannya meningkat, sama kekentalannya juga meningkat. Jadi dengan adanya gelatinisasi banyak karakter yang berubah dari pati itu sendiri. Oke.
The point of initial gelatinization and the range of offer which is occurs is covered by. Jadi penentuan suhu awal gelatinisasi ini dipengaruhi oleh siapa sih? Governed by siapa? Bisa dibuat berdasarkan konsentrasi patinya, metodenya yang diamati apakah swellingnya, apakah kekentalannya, apa solubility-nya, apa transmisasi tadi, tipe granulanya, serta heterogenitas dari granulanya itu sendiri. Jadi kadang-kadang makanya di slide sebelumnya ini kalau dinyatakan berapa sih suhu gelatinisasinya, dia nggak bisa menyebutkan suhu start karena memang dia tergantung banyak faktornya di sini. Jadi kalau bisa dilihat di sini, maaf ya, saya agak maju lagi. Nah ini, gelatinization temperature pasti dia nggak ada yang dia berani 60 untuk satu, rise itu satu enggak, tapi range ini karena dia banyak parameter untuk pengamatannya ataupun faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, tadi kita sampai di Nah ini, gelatination temperature range is characteristic for each type of starch, that is for each botanical source. Jadi ini juga karakter yang berbeda dari masing-masing pati. Jadi selain ukuran bentuk granula, kadar amilosa amilopektin, suhu gelatinisasi itu juga menjadi karakter yang dia spesifik. Kemudian di atas suhu gelatinisasi, pati dengan cepat mengembang, mengambil air dan menjadi larutan yang kental. Okay. When starch granules are heated in excess water, it will gelatinize. Oke, saya lupa tambahannya. Jadi, ini airnya harus berlebih. Kalau airnya sedikit, nggak bisa. Jadi, selain pati ada, panas ada, juga harus ada air dan airnya berlebih. Kalian bayangkan ya, kalian manasin pati tapi airnya cuma 1 sendok, patinya sekilo. Walaupun ada air tapi kurang, nggak encer maksud saya ya. Itu pasti akan tergelatinisasi. Oke, tolong ditambahkan satu lagi ya. Dia karakternya harus excess water. It will gelatinize. Nah, gelatinisasi sebenarnya ini disruption of molecule orders tadi. Mengembang akhirnya rusak. Kenapa kok bisa rusak seperti itu? Jadi mengembang pecah. Sebenarnya ini kata kuncinya gelatinisasi itu adalah memecah ikatan hidrogen yang ada di dalam granula. Kalau masih ingat gambar di slide sebelumnya, itu ada dari gambar-gambar struktur pati yang macam-macam gini. Nah, mereka ini diikat dengan ikatan hidrogen. Ketika terjadi gelatinisasi, maka ikatan hidrogen ini akan rusak atau pecah. Makanya amilosanya bisa keluar, molekulnya bisa mengembang besar karena ini si benang pengikatnya ini yang membuat dia rapat kecil padat kayak granula ini lepas karena adanya air yang masuk ke sini mengikat hidrogen ini jadi lepas ini. Disruption of molecular orders by breaking of hydrogen bond dalam granula di mana dia ini sifatnya irreversible change jadi nggak bisa balik lagi. Kalau udah terikat kemudian kita keringkan walaupun wujudnya balik lagi ke air, tapi dia tidak akan bisa karakternya hidrogen yang ini tuh akan beda. Makanya nanti ada proses namanya retrogradasi itu akan beda karakternya. Pati yang mentah sebelum digelatinisasi dengan pati yang sudah tergelatinisasi dengan pati yang sudah tergelatinisasi dan terretrogradasi itu karakternya berbeda. Nah, nanti yang menentukan kita mau pakai patinya untuk yang mana nih. Kalau untuk pangan, untuk pengental, pakai yang awal, apa yang tengah, apa yang akhir tadi. Oke, jadi ini dia kerusakan yang sifatnya irreversible. Kemudian ini dia granulanya membesar, kristalitnya melting, lepas tadi semua struktur kristalitnya, amilosanya hilang, brivigrannya juga hilang, serat lagi, patinya dia larut, viskosnya tinggi. Nah, tadi ini. Suhu gelatinisasi range-nya bisa berbeda antar individu padi sekitar 10-15 derajat karena faktornya cukup banyak. Oke, ketika dia swelling, maka bisa dia bahkan swellingnya atau patinya membesarnya sampai 50 kali dari ukuran asalnya.
Apalagi kalau sudah di atas suhu awal gelatinisasi, swellingnya akan semakin besar dan besar. Nah, masing-masing pasti kemampuan swellingnya ini berbeda-beda. Oke, potato and cornstarch swelling occur to all direction of the granule. Jadi ketika potato sama corn itu swelling itu semua. Tapi kalau rice sama wheat, barley itu hanya satu titik. Bayangkan kalau ini kecil, ini ya, ini tuh besarnya juga sama semua. Nah, sorry nggak pas. Kalau wheat kan tadi wheat sama jagung misalnya kayak gini ya. Nah ini tetap kecil tapi ini agak besar. Nah, kalau ini sorry kamera gini. Ini membesar semuanya. Jadi membesar ke semua arah. Oke, kemudian potato sama tapioca starch memberikan jelly yang volumenya lebih besar ketimbang pada pati sereal. Kalau nggak percaya, coba bikin bubur dari tepungnya si potato, kentang, sama tapioca tuh lebih besar volumenya ketimbang kalau bikin dari tepung beras gitu. Kemudian, swelling primarily a property of intact amylopectin. Jadi sebenarnya kemampuan swelling ini sebenarnya ingat, dominannya kenapa sih kok jadi swelling? Swelling itu karena ini si amylopectin. Kan kalau amilosa dia nggak punya ikatan hidrogen, dia hanya melukar. Dia hanya helix ini saja, jadi nggak terlalu ada ikatan hidrogennya, tapi dengan dirinya sendiri. Sedangkan swelling itu akibat ikatan hidrogen yang di amylopectinnya yang lepas, sehingga dia bisa membengkak. Nah, ini yang terjadi nih secara umum. Jadi, ini adalah suatu kurva yang menggambarkan suhu dari pemasakan dan juga viskositas patinya. Ini bisa dilihat pada awal itu viskositas pati akan sangat rendah sekali. Sehingga pada titik tertentu, tadi misalnya 60 atau 50 sudah mencapai suhu awal gelatinisasi, sudah mulai hilang yang namanya bare fragrance, sudah mulai menunjukkan patinya membengkak. Nah, ini disebut sebagai suhu awal gelatinisasi. Semakin lama dipanaskan, maka di mana ada air berlebih, patinya semakin membesar granulanya ukurannya. Karena tadi air tadi masuk ke dalam patinya tadi. Airnya masuk ke dalam pati sehingga dia jadi membengkak lagi. Karena dia membengkak, bayangkan uangnya tetap, tapi barangnya makin besar, makin endut, maka kekentalannya juga makin naik. Pada titik tertentu, kan granula pati itu sepertinya kayak selubung kan, dia terdiri atas struktur amilosa dan amylopectin. Jadi pada titik tertentu, kulit granulanya ini sudah nggak bisa lagi menjaga kestabilan bentuk granulanya, sehingga dia akan pecah, breaking of the granule of the starch. Ini kemudian menjadi titik puncak kekentalan, kemudian dia pecah. Ketika dia pecah, maka di sini amilosanya akan keluar. Jadi ketika dia pecah, dari struktur yang pecah ini tadi, amilopectinnya besar nih, dia tetap di dalam, nggak bisa keluar ke penjara di sini. Tapi amilosanya dia bisa keluar. Amilosanya dia keluar di sini. Nah, ketika terus dipanaskan, apalagi ditambah dengan pengadukan, maka dia strukturnya akan semakin kecil. Ini akan pecah. Amylopectinnya lama-lama pecah, terhidrolisis, pecah sampai jadi kecil. Tapi ingat, walaupun dia kecil di sini, dia pasti akan memiliki viskositas yang dia lebih tinggi daripada viskositas yang awal. Kalau yang awal ini kan patinya belum larut, sehingga di dalam air itu kekentalannya masih sangat rendah. Tapi ketika sudah tergelatinisasi, sudah lewat satu gunung peak ini, maka dia akan larut dan dia pasti punya nilai kekentalan. Lalu kemudian, misalnya ini kita hentikan nih pada titik tertentu. Nah, pati yang sudah kita gelatinisasi ini kemudian kita kita dinginkan. Kalau ini gelatinisasi, ini mulai yang namanya proses retrogradasi. Nah, retrogradasi ini proses membentukkan kembali ikatan hidrogen. Tapi yang terbentuk kembalinya ikatan hidrogen antar apa?
Kalau di sini awalnya ikatan hidrogennya adalah itu ikatan hidrogen yang di amilopektin, maka yang di nitritoderasi terbentuk ikatan hidrogennya justru di amilosanya. Nah, ketika terbentuk ikatan hidrogen dari molekul-molekul amilosa, maka berarti kan molekulnya makin besar lagi nih. Yang berpilin-pilin tadi ini yang hanya keluar tunggal-tunggal, dia tambah lagi dengan sama temannya berpilin-pilin lagi. Dia nambah lagi dengan temannya sama berpilin. Jadi molekulnya lebih terikat satu sama lain lebih besar. Makanya dia viskositasnya jadi naik. Terbentuklah gel yang lebih kuat, lebih kompak. Jadi gambar ini tuh, dari gambar ini kalian harusnya sudah bisa menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi nih, yang terjadi ini masih awal kan, mentah, belum dimasak, dipanaskan di air berlebih. Nih, jadi patinya jadi membesar. Setelah pati membesar, kemudian membengkak sampai pecah, akhirnya amilosanya keluar. Amilopektinnya tetap di dalam terperangkap. Semuanya sampainya pecah, ini yang kemudian jadi titik puncak gelatinization and passing on complete. Titik puncak itu yang di sini ya. Ini yang benar-benar titik puncak ketika belum pecah. Ini yang di puncak. Menuju puncak. Oke, ini yang di puncaknya. Nah, ketika sudah mulai ada pati yang pecah, granulanya ini berarti sudah mulai turun viskositasnya. Ini pecah turun sampai itu pecah semuanya. Ini berarti sudah selesai yang tadi pada yang bagian titik akhir tadi. Oke, ini bisa dilihat gambarnya. Ini informasi dari granulanya. Bisa dilihat awal tuh seperti ini, kecil, ini potato ya. Ketika dia 40 derajat, masih mulai membesar, nambah air, 70 derajat, puncaknya 100 derajat nih, sudah pecah nih. Sudah bengkak-bengkak pecah. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini. Starch granula prior to heating in excess water. Sebelumnya, belum dipanaskan, masih mentah. Makanya ini masih ada kilo-kilo shining. Masih ada maltose crust-nya, ada bare fragrance-nya. Kemudian setelah dipanaskan, starch granula after heating to a temperature that melt the crystal ini. Kalau sudah dipanaskan ya, ini tinggal sedikit nih yang punya bare fragrance-nya. Yang lainnya ini sudah seperti ini, nggak punya. Masih ada gambar granulanya tapi dia nggak ada bare fragrance-nya. Oke, yang gambar C ini, ini masih ada banyak ya, ini tak gambarnya. The starch granula swell more during processing because they absorb more water. Nih, dia akhirnya mulai membesar. Ini mikroskop SEM, ini mikroskop polarisasi, beda ya. Ini yang SEM, dia molekulnya lebih besar. Nah, kalau dia sudah rusak nih, dia akhirnya ada rupture due to over processing nih. Granulanya sudah pecah. Ini gambarnya. Jadi sebenarnya kalau mau menentukan apakah pati ini sudah tergelatinisasi atau belum, bisa pakai maltose ini, maltose crust-nya atau bentuk granula patinya. Oke, ini tadi suhunya, profil tadi tuh ini adalah gambar profil gelatinisasi pati yang menghubungkan antara waktu pemanasan atau waktu proses dengan viskositas. Biasanya pada kurva ini memang ada dua, terkait pemanasan sama pendinginan. Alatnya, ini namanya Brabender Viscograph. Jadi ini alat yang digunakan untuk mendapatkan profil gelatinisasi pati. Jadi kurva ini adalah kurva profil gelatinisasi pati. Masing-masing pati akan punya profil gelatinisasi pati yang berbeda-beda. Pada gelatinisasi pati, ini ada beberapa titik yang kalian harus pelajari. Ya, jadi ini waktu, yang X-nya, Y-nya adalah viskositas. Biasanya gini, coba dilihat. Pada skala pertama, yang A sampai C, ini suhunya naik. C sampai D, ini suhunya tetap tapi panas.
D sampai E suhunya turun. Oke. Suhunya turun, suhunya naik. Suhunya tetap, suhunya tetap. Tapi kalau ini panas, kalau ini pendinginan. Titik A adalah titik ketika kalau sudah mulai ada peak naik, itu adalah titik suhu awal gelatinisasi. Titik B adalah titik ketika viskositas maksimum atau granula patinya mulai pecah turun, drop. Titik C adalah viskositas pada 95 derajat Celcius. Viskositas pada titik D adalah setelah di holding. Jadi C dan D ini terus diaduk. Diaduk dalam suhu panas. Apakah pati ini tahan ya ketika logikanya kalau diaduk terus dalam suhu panas pasti nih, lihat. Pasti viskositasnya turun. Nah, kemudian 50 suhu awal 50 kemudian 95 didinginkan. Nah, terjadi proses ini retrogradasi sehingga viskositasnya naik. Nah, kalau kemudian juga di holding, coba didinginkan, sama dia juga akan turun. Tapi turunnya tipis sekali. Oke. Nah, ini beberapa penjelasan terkait kurva profil gelatinisasi pati. Jadi, apa sih suhu gelatinisasi? Suhu gelatinisasi adalah suhu di mana pati sudah mulai membentuk pasta. Ya, form a starch base, mulai terbentuk pasta. Kapan suhunya? Itu tergantung pada tipe patinya, lingkungan, dan juga faktor lainnya seperti saya jelaskan di awal. Nah, apa sih pasta pati? Pasta pati itu adalah colloidal mesh viscose, ya, bentuk massa kental hasil dari gelatinisasi pati di air. Sebenarnya pasta pati itu sebenarnya bukan larutan, tetapi sebenarnya itu mengandung itu. Jadi nggak bedakan ya, kalau solution itu dia larut sempurna. Kalau di sini nggak, sebenarnya dia isinya adalah granula yang mengembang, dissolved amilosa, ada intermediate spesies di dalamnya, kayak kan masih ada mungkin ada lipid dan sebagainya yang minor tadi ya. Nah, ini yang dihasilkan sebenarnya di pasta itu. Nah, stabilitas pasta pati ini akan sangat berpengaruh pada jenis amilosa amilopeksin, juga termasuk pada temperaturnya. Jadi ada pasta tuh yang kayak bubur tuh cepat halus, gampang hancur, gampang berair gitu, ini tergantung ini. Nah, apa sih peak viscosity? The highest viscosity reached during the gelatinization. Maksimum level. Nah, inilah yang disebut dengan B, ini adalah peak viscosity. Ini tak gambarkan ya. Oh, berarti kalau ini adalah A. Oke, kalau peak viscosity ini B. Maksimum level. Nah, kalau N viscosity, final viscosity in the curve produced by Barbender viscograph, the viscosity of fully gelatinized starch, this pressure after cooling the result phase to specific temperature. Ini yang kita kenal dengan istilahnya ini, cooling temperature. E. Sorry. Ini ya. Kita cek dulu, kita teruskan dulu ya. Nah, kemudian ada namanya setback. Setback itu adalah sinonim dari retrogradasi untuk mendeskripsikan kenaikan pasta viskositas setelah didinginkan. Bisa dilihat, dia naik lagi, setback. Itu berarti D sampai E. Ini film saya bukan ya? D sampai E. Lalu ada namanya heat stability. Stabilitas dari produk ketika dikondisikan exposed to under condition hot. Jadi heat stability itu yang ini. Kalau setback ini kan yang naik lagi karena pendinginan. Kalau heat stability ini C sampai D. Jadi ketika dia dipanaskan pada ditahan suhunya 95, apakah kekentalannya akan tetap atau turun? Ini namanya hot tadi. Jadi
heat stability. C, lanjut D. Nah, shear stability is defined as the resistance to viscosity akibat, kalau ini heat kan panas, kalau ini diakibatkan diaduk. Nah, ini itu bisa terjadi baik di suhu panas atau dingin. Jadi ini itu bisa berupa shear diaduk, berarti bisa CD ataupun EF. Kalau dia suhunya adalah suhu panas, dia CD. Kalau dia suhunya dingin adalah yang EF. Aduh, hilang slide-nya. Oh, mohon maaf, tak hapus dulu ya. Ini sudah semakin berwarna saja gambar saya. Tak hapus dulu. Saya tuliskannya agak benar lagi biar tidak membingungkan. Ini adalah kalau suhu dinginnya adalah E sampai F. Nah, berikutnya ada istilah clarify, derajat transparasi dari pati. Apakah dia mudah makin jernih atau tidak? Ini didasarkan pada metode transmisi dari cahaya. Oke, ini yang harus kalian pahami betul. Grafiknya dari pati-pati ini dalam menentukan profil gelatinisasi, apa maksudnya suhu ini, dan sebagainya. Nanti ini ada contoh, misalnya ini satu pati ya, gambarnya begini. Nanti kalau ada pati lain, ternyata gambarnya tuh begini. Ding, turun. Nah, kalau kalian lihat ada gambar nih, ini pati 1, ini pati 2. Kalau kalian mau nyari pati yang cocok dibuat gel pada suhu dingin, kalian pilih yang mana? Pasti pilih yang nomor 2. Tapi kalau kalian mau dapat pati yang kental dibuat bubur, pilih pati yang nomor 1. Jadi, profil gelatinisasi pati ini, antar pati ini akan digunakan untuk menentukan dia nanti bersifat sebagai apakah pengental kah, apa bentuk gel kah. Nah, itu dilihat dari bentuk kurvanya ini seperti apa. Nah, ini sekarang kita akan bahas tentang karakteristik amilosa. Amilosa itu tadi saya katakan, lurus ini tadi, ketika dia sudah terretrogradasi atau pendinginan tadi, dia akan ter-reassociate. Jadi tadi saya katakan yang dia satu-satu doang sendiri, dia nanti akan bertemu dengan teman-temannya nih. Dia akan terbentuk nih dengan teman-temannya into aggregate and precipitated at low concentration. Kemudian akan semakin ini memadat seperti ini, or set to a gel at higher concentration. Jadi ini, kalau dia konsentrasinya sedikit, ya dia menempel, tapi hanya kental. Tapi kalau dia konsentrasinya banyak, dia sampai membentuk gel yang firm, yang kaku, ketika sudah didinginkan. Jadi ketika sudah tergelatinisasi, itu kan berarti amilosanya keluar, granula patinya udah pecah, udah hancur semua. Nah, amilosa itu dia akan berteman dengan sesama dia, membentuk ikatan hidrogen. Kalau banyak langsung bisa gel, kalau dikit ya hanya mengendap dan sedikit mengentalkan. Nah, ini dia retrogradasi. Jadi pada saat pendinginan, amilosa dan amilopektin itu mulai untuk terreasosiasi lagi, mulai membentuk ikatan lagi setelah dia pecah. Ini seperti ini kan, dia ketika awal terus dia pecah. Nah, dia pecah, ketika dia pecah, sudah pecah didinginkan. Nah, during cooling dia akhirnya terbentuk ini ikatan dengan yang lainnya, sehingga airnya terjerap. Ini, makanya bentuknya kayaknya kalau gel itu kan kayak ada mengandung air, kan airnya terjerap dalam ikatan ini. Kan amilosanya melebar, mengikat, terjerap, jadi seperti ini. Ketika dia pendinginan, sehingga meningkatkan gradually increase rigidity, dia makin rigid, makin firm gitu. A phase separation between solvent and polymer chains causing a decrease in water holding capacity, sehingga terbentuklah reaksi syneresis of aging cells. Jadi gini, kalau retrogradasi adalah terbentuknya kembali reassociate ikatan hidrogen. Nah, kalau syneresis itu apa? Semakin dia didinginkan,
semakin dia, padahal kan awalnya ada air nih ya di tengah-tengah ini. Ketika dia terjadi proses reasosiasi terbentuknya ikatan hidrogen di sini, maka airnya ini dipaksa, yang airnya banyak, ini kan banyak airnya, dia dipaksa jadi kecil, jadi airnya ini keluar. Proses keluarnya air ini akan dikenal dengan namanya sineresis. Oke, karena pembentukan gelnya semakin matang, semakin kuat. Nah, atau ya tadi, intinya kalau retrogradasi itu adalah peristiwa setelah perubahan setelah gelatinisasi, yaitu restorasi atau terbentukannya kembali ikatan hidrogen antar molekul pati. Nah, retrogradasi ini faktor utama yang kita bisa dapatkan di roti yang saling mulai keras itu. Nah, roti kan keras ya. Roti keras itu kenapa? Salah satunya itu karena pada sudah dipanggang, sudah di oven, sudah tergelatinisasi, kemudian jadi keras ini karena adanya reaksi retrogradasi. Nah, sekarang nih, kalau gelasi itu pembentukan gel, kalau pasting itu yang pemanasan, kalau gel ini yang dia pendinginan. Dingin. Jadi slide glaciation adalah formasi pembentuknya gel pada pasta yang didinginkan. Gelnya pati itu rigid, kemudian juga terdiri atas pati dan air, ya masih ada airnya yang terjerap. Dia bentuknya adalah solid tadi padat. Dia kalau banyak amilosanya, maka dia bentuknya gelnya lebih mudah. Ingat karena amilosa di sini mudah banget untuk mengikat dengan sekarang dia udah keluar ya, udah lepas dari jeratan granula. Kalau banyak amilosanya lebih cepat terbentuk gelnya dibandingkan yang dia high amylopektinnya. Nih, pasta yang dihasilkan yang merupakan turunan dari high amylopektin considering to be non-gelling but have a gummy cohesive texture, kental. Kalau amylopektin ketika dia didinginkan, dia hanya bisa bentuknya gum atau kohesif. Yang biasanya dipakai untuk thickening agen atau agen pengental karena dia meningkatkan viskositas. Tapi kalau mau menghasilkan gel, maka jawabannya bukan amylopektin tapi amilosa. Nah, retrogradasi tadi saya katakan dia terbentuknya reasosiasi order structure akibat adanya ikatan hidrogen. Jadi awalnya amilosa amylopektin ini kemudian akan membentuk ikatan yang simpel satu sama lain sampai akhirnya membesar. Nah, ini irreversible insolubilization of starch mass with formation of a precipitate or gelling depending on concentration as known as seepage. Jadi tidak baliknya lagi pembentukan gel karena tidak baliknya pembentukan gel dari pasta itu namanya proses setback. Jadi retrogradasi itu pendinginan semua. Sama kan kalau udah bentuk gelling, gak bisa balik lagi kan bentuk. Kalaupun dijadikan pasta, karakternya kan beda pastanya dengan pasta awal. Jadi kalau gelatinisasi itu di awal, retrogradasi pendinginnya, terus gelnya balik lagi, ini namanya setback. Jadi ya retrogradasi serupa lagi dikatakan sebagai setback. Tapi memang biasanya namanya umumnya adalah kalimat yang dipakainya retrogradasi. Oke. Ini. Jadi retrogradasi linear amilosanya attached to each other, kemudian formation hydrogen bond. Retrogradasi umumnya merupakan bukti ketika amilosa didinginkan menghasilkan water release atau sineresis. Tendensi untuk amilosa beretrogradasi meningkat dengan semakin tingginya molecular weight reduction to a chain length of 1. Jadi semakin banyak semakin cepat untuk teretrogradasi. Nah, tetapi kalau amylopektin karena dia punya branch, punya cabang, maka dia cenderung less tendensinya untuk teretrogradasi. Nah, itu tadi saya katakan. Coba kita bahas terkait profil gelatinisasi pati. Nah, ini ada pati nih. Kalau corn nih lihat. Corn mungkin dia viskositasnya nggak tinggi. Tapi ketika dia sudah
tercooling, terretrogradasi nih, lihat. Setbacknya tinggi sekali. Tapi kalau yang namanya potato, dia bagus buat pasta di sini. Tapi gelingnya rendah. Waxy sorghum, waxy, ingat waxy banyak amilopektinnya. Dia mengembang, cukup besar kan? Tapi gelingnya dia rendah. Nah, ini nanti yang menentukan. Oke, kalau gitu corn ini pakainya bagusnya dibuat apa? Pembentuk gel apa? Apakah pengental di sini? Nah, itu karakternya. Oke, jadi pada pasta pati ini hal-hal penting yang harus kita perhatikan untuk menentukan penggunanya seperti apa adalah viskositasnya, teksturnya seperti apa. Nah, termasuk pasta transparansi. Kalian mau bikin bubur yang dia butek apa bubur yang dia jernih. Termasuk ini resistant to shear. Nih, kalau mau bikin bubur kayak yang saya katakan di bubur KFC itu kan dia diaduk terus. Jadi tetap jadi apakah ini viskositasnya ini akan turun? Nih, yang stabil mana nih? Kalau yang sorghum ini langsung cenderung turun nih. Ya kan dia turunnya lumayan drop nih. Tetapi kalau yang ini, yang corn dia cenderung lebih stabil. Jadi ini resistance shear-nya seperti apa atau tendensi retrograde-nya seperti apa? Yang dia dengan pendinginan ini langsung naik. Ini kan langsung naik ya berarti. Langsung adanya perubahan naik viskositasnya atau cenderung yang stabil saja gitu. Ini yang menentukan kita mau pakai patinya sebagai apa. Oke, nah potato starch paste can be described as translucent, cohesive, long body, stingy, and rough. Nah, ini karakternya. Kalau common cereal nih, opaque, not cohesive, short and heavy body. Oke, translucent sama opaque. Translucent sama opaque. Kalau opaque itu semi-semi apa ya? Saya jadi sebentar. Boleh minum dulu, saya tak istirahat bentar ya. Jadi kalau opak itu buram, tak tembus cahaya, sedangkan kalau translucent dia kepada cahaya. Jadi pastanya potato itu dia lebih jernih, lebih translucent, mudah mengikat, kohesif kan berarti mengikat sesama dengan yang lain-lainnya. Long body, stringy rubbery, kental gitu, kayak rubber karet. Tapi kalau serial opak dan kohesif. Ini makanya juga kadang-kadang yang mau minta, makanya kalau kalian lihat kalau orang bikin biodegradable plastik kan dia maunya yang dia translucent lah, masuk plastik tapi burem. Makanya biasanya dipakai adalah golongannya tuber, kentang kah, singkong. Yang dipakai bukan dari golongannya sereal, bukan dari beras. Karena sifatnya opak atau buram. Nah ini perbandingan nih root and tubers umumnya startnya dari mana sama sereal. Oke, ketika tubers itu increase viscosity during cooking, apakah viskositasnya meningkat selama pemanasan? Sharper than sereal, terlalu masih tinggi sereal. Ini sharper tajam nih. Lihat, yang namanya potato langsung menatap langsung naik tinggi ketimbang corn yang bagian sereal. Viscosity-nya higher than cereal. Potato-nya highest. Cereal itu rendah. Ability to form past and breakdown. Tuber and waxy starch swell greater but breakdown faster than normal cereal starch. Jadi tuber umbi-umbian, pati umbi-umbian ini cenderungnya membengkak lebih besar. Membengkak lebih besar dulu, tetapi dia jatuhnya sangat jatuh. Ini coba dilihat nih. Nih, membengkaknya besar, jatuhnya langsung drop. Tapi kalau corn dia jatuhnya nggak drop ini.
Oke, ketika pasta ini jatuhnya drop. Oke, nah ini beberapa karakteristik dari gelatinisasi dan pasta. Nih potato awal gelatinisasinya nih. Kekentalan maksimumnya 2900, maksimum sekian. Kemudian oke, ini paste viscosity-nya very high, medium high. Paste clarity, apakah ini cerah nih, cerah. Tapioka juga cerah, makanya dipakai jadi bioplastik. Kemudian kalau wheat corn dia nggak cerah. Retro resistan, ini resistan nggak kena panas. Potato medium low. Ini resistansi to shear low, gampang hancur, low. Ini medium. Nah, retrograde rate nih dia langsung meningkatkan ini tadi yang corn. Retrodegradasi dengan lebih tinggi, lebih cepat. Kalau tapioka ini dia nggak terlalu naik. Kalau potato naik sedikit. Ini karakteristik masing-masingnya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai pada akhir kuliah. Nanti kita sudah dapat penjelasan terkait gelatinisasi, passing, retrogradasi. Ini penting karena tadi apa? Nanti akan mempengaruhi nanti di pembelajaran modifikasi batik. Ini itu dari saya. Mohon maaf atas kurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.